Sobat Kenari, apa kabar? Saya harap semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Selamat datang lagi di episode ketiga Siniar Kelurahan LPDP UP. Hari ini kita bakal bahas gimana sih kehidupan perkuliahan seorang wardi LPDP UP. Di episode ini, saya mengundang salah satu pemuda yang ganteng dan yang sudah berhasil menjadi wardi LPDP sejak tahun 2022. Langsung saja saya hadirkan Bayu Prasetyo sebagai narasumber. Silahkan Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Tadi di sini kena hujan nggak? Sempat kena hujan Sempat ya, kena hujan. Tapi tetap datang tepat waktu loh tadi. Bandung ini dingin sekali ya. Oke, kita kasih waktu untuk memperkenalkan diri. Mas Bayu, silahkan. Siap Teh Anita. Ya. Sebelum kenalan aku mau pantun boleh? Boleh. Oh silahkan, boleh, silahkan. siap. Bantu cakepnya ya. Oke. Oke. Jalan-jalan ke kota Kendari. Cakep. Pulangnya beli ubi. Cakep. Halo Sobat Kenari. Cakep. Selamat datang di podcast Kelurahan LPDP UPI. Thank you. Sempet ya bikin pantun, tapi sayangnya saya tidak punya kemampuan untuk membalas pantunnya. Gak apa-apa ya. Oke siap. Baik, terima kasih. Kenalin teman-teman semuanya. Nama aku Bayu Prasetyo, dipanggil Bayu. Asalnya dari Lampung. Kemudian dulu S1 di Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Ekonomi, dan sekarang diterima di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung dengan prodi yang sama, pendidikan ekonomi gitu. Programnya magister, insya Allah nanti kalau pernah ada kesempatan mau S3 gitu. Wah, amin. Mau langsung lanjut gitu? Boleh. Sangat boleh. Kenapa? Pengen sekali ya. Oke, berarti sebenarnya asalnya emang orang sana atau hanya lahir di sana? Ya. Bingung kadang-kadang teman-teman bingung. Kok ini manis-manis Jawa kok gitu ya? Kok dari Lampung? Tapi dari Lampung, benar. Tadi itu pertanyaan iya saya juga. betul ya. Ya jadi saya itu sebetulnya kalau ditanya suku itu asal dari Banyuwangi. Oh, orang tua dari Banyuwangi. Orang tua Banyuwangi. Merantau ke Lampung. Ketika sudah menikah di sana, baru saya lahir di sana. Jadi saya orang Lampung, orang Sumatera, tapi sukunya Jawa. Wah, gitu. keragaman Indonesia banget betul, ya. Mencintai budaya. Gitu. Terima kasih. Oke, kita langsung ke topik pembicaraan kita hari ini ya. Mas Bayu, karena Jawa aku manggilnya Mas ya. Boleh. Mas Bayu boleh dong diceritain gimana sih awalnya bisa masuk di Pascasarjana UPI dan waktu itu reaksi pertamanya apa tuh waktu keterima? Oke, terima kasih. Pertanyaan luar biasa ya. Ini pertanyaan yang membuka ya pada sesi kita hari ini. Pada waktu itu saya itu sebetulnya sudah daftar di gelombang pertama. Kan di UPI itu sangat luar biasa ya, memfasilitasi teman-teman untuk bisa mendaftar dan setahun tuh 2 kali pada zaman saya itu. Jadi ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama itu kalau tidak salah pendaftaran itu di sekitar Desember, nanti perkuliahan di bulan Februari. Gitu. Dan nanti ada juga yang gelombang kedua itu Juni Juli kalau dasar pembukaan, nanti kuliah di bulan Agustus atau September begitu. Nah, saya itu mendaftar di Desember untuk intake Februari. Nah, gitu ya gelombang pertama. Keterimalah pada waktu itu. Namun karena saya masih ada program dari LPDP, pengayaan bahasa Inggris di UI pada masa itu. Jadi ya udah lanjutkan aja dulu. Nah, baiknya UPI itu luar biasa teman-teman, gitu ya. Saya kasih tahu ya, apa baiknya ya. Apa tuh? Kalau di UPI itu boleh defer namanya, tunda kuliah selama 6 bulan atau 1 semester gitu. Nah, nanti teman-teman kalau pengen memang ada satu hal yang tidak memungkinkan untuk kuliah saat itu, bisa tunda kuliah selama 1 semester. Contoh, misalkan kuliahnya Februari, tundanya berarti Agustus. Dan begitu pun sebaliknya. Gitu. Jadi nggak harus mengulang tes awal lagi? Tidak perlu gitu. Nanti jadi tinggal masuknya saja ya? Betul, masuknya saja gitu. Nah itu jadi kalau dibilang bagaimana reaksi terus kayaknya bahagia sekali ya. Siapa yang menyangka bisa langsung lanjut S2 gitu ya, meskipun dari anak kampung yang katanya tidak sangat jauh dari pendidikan, tapi saya bisa membuktikan kepada siapapun bahwasanya semua orang itu punya kesempatan yang sama gitu. Menarik. Tadi Mas Bayu bilang anak kampung, emang deskripsi anak kampung nih seperti apa nih? Iya. Wah ini nanti panjang ini ceritanya ya. Kalau definisi anak kampung tuh bagi saya ya, ya bukan hanya menyoal tinggal di kampung, tapi memang
akses pendidikan di daerah saya itu terbilang sangat-sangat, mungkin untuk sarjana itu sangat-sangat minim sekali gitu ya. S2 itu di daerah dusun saya itu kayaknya hanya saya. Oh, bahkan bisa dipakai satu tangan ya, iya cuma betul. satu. Kalau sarjana mungkin beberapa ya, 2-3 orang. Tapi kalau untuk S2 itu di dusun saya itu saya gitu satu orangnya. Jadi ya kondisi seperti itulah yang membuat saya kayak terketuk hatinya untuk bagaimana ayo nih anak-anak dari kampung kita juga bisa sama dengan teman-teman yang lain, punya kesempatan yang sama. Terlebih kan negara kita memberikan kesempatan gitu ya. Banyak sekali beasiswa yang sekarang ada. Kenapa nggak kita mencoba itu? Tinggal kemauan dan juga kerja keras yang kita harus lakukan. Gitu. Oh gitu. Jadi memang di sana itu kondisinya yang sarjana sedikit, yang master pun masih bisa terhitung jari gitu ya. Betul. Oh, apakah itu karena jauh banget dari kota, informasinya kurang atau bagaimana? Sebetulnya bukan jauh dari kota. Kalau tempat saya terbilang cukup dekat dengan kota. Tapi apa yang membuat sedikit gitu yang lebih kepada mindset masyarakat. Oh, jadi di sana itu lebih kepada berpikir kaya itu bukan menyoal seberapa tinggi pendidikanmu, tapi seberapa banyak hartamu dan kekayaan yang kamu punya. Gitu. Jadi mereka kebanyakan anak-anak seusia saya, laki-laki ataupun perempuan, mereka lulus SMA itu pasti punya ijazah, langsung ke luar negeri menjadi TKI dan TKW. Nah, jadi mereka nanti 5 tahun di sana mengumpulkan aset di kampungnya, baru mereka pulang. Nah, itu mindset mereka terus berputar seperti itu. Jadi itu yang ingin saya rubah sedari sekarang. Alhamdulillah sih adik-adik saya, adik kandung saya sendiri di bawah saya itu sudah sarjana sekarang. Kemudian sepupu saya juga sudah menjadi sarjana di kampung itu. Jadi sekarang sudah mulai banyak yang mengikuti jejak saya itu seperti itu. Oke, berarti sebenarnya Mas Bayu ini menjadi api yang awalnya kecil baru menularkan ke saudaranya, ke teman gitu ya. Harapannya seperti itu. Dengan harapan nanti mereka akan berpikir ada pemikiran baru bahwa kita tuh harusnya punya pendidikan yang tinggi ya, bukan hanya mengandalkan harta. Betul. Oke. Gitu. Menarik sekali ya memang narasumber kita kali ini. Oke, terus kita mau ini deh. Saya dapat informasi katanya Mas Bayu itu udah banyak nulis artikel dan bahkan diterima di jurnal berreputasi internasional. Benar nggak? Bisa dibilang seperti itu. Wah, keren banget. Tapi nanti kita ceritakan ya. Oke. Boleh tahu nggak itu di awal semester berapa menulisnya? Menulisnya ya. Sebetulnya memang kalau pengen, saya boleh cerita sedikit. Saya di S2 itu sebenarnya belum bisa menulis sebetulnya. Masih dalam hal bukan menulis biasa bukan, tapi menulis artikel ilmiah belum. Karena memang ketika saya S1 itu hanya dibebankan skripsi, tidak ada publikasi syarat untuk kelulusan, tidak ada. Jadi saya kenal dan tahu Sinta, Scopus itu di S2. Ceritanya gini, saya masuk S2 pada hari pertama itu, dan itu pun salah jadwal. Jadi saya masuk anak-anak fast track, di UPI itu ada namanya fast track. Yang dari S1 langsung S2 dengan beberapa tahun lebih singkat lah. Wah, ada program ya dari UPI? Betul, fast track namanya. Menarik. Luar biasa menarik di UPI ini. Nah, saya masuk ke dalam kelas mereka yang cukup ya mungkin masih baru ya. Jadi otaknya masih luar biasa lah. Ketika ditanya, saya gitu ya. Saya cuma diam saja. Transisi ya? Transisi agak lama gitu ya. Nah, akhirnya dosen saya itu duduk kemudian mengatakan, nanti untuk US, UAS dan UTS Sinta 2 ya. Nah, saya bingung. Sinta itu apa ya? Gitu ya. Akhirnya saya coba setelah pulang saya diem, akhirnya cari di Google, oh Sinta itu seperti ini gitu ya. Itu betul-betul saya baru tahu dan akhirnya mulai saat itu saya mencoba untuk belajar dan belajar. Nah, ditanya kapan saya mencoba untuk mulai publish itu di semester 1 sebetulnya. Mendekati semester 2 akhir. Jadi sudah mau liburan. Gitu saya mulai belajar mengikuti kelas dari kelurahan LPDP. Alhamdulillah banyak sekali fasilitas menulis yang mereka berikan. Saya mengikuti dengan baik dan juga bertanya kepada mentor. Tapi memang basic penulisan saya yang sudah publish itu bukan yang research. Tapi memang artikel book review gitu ya, meresensi sebuah buku internasional dipublish di jurnal yang bereputasi gitu ya. Jadi kalau berbicara soal bagaimana penulisan memang prosesnya seperti itu gitu. Bukan yang sudah ahli dari awal, tapi memang belajar dari awal. Step by step ya. Betul, per proses. Berarti itu sebenarnya awalnya karena tugas dari dosen ya? Betul. Bukan karena saya memang ingin atau karena memang saya punya motivasi di awal, bukan ya? Bukan. Tapi dipancing oleh dosen ya. Jadi sebenarnya sebagai Wordy kalau misalnya ada dosen ngasih tugas, diterima aja ya? Iya, dikerjakan bener-bener. Betul. Oke.
Menarik. Boleh tahu nggak berarti dari semester 1 udah mulai ya? Iya, betul. Sampai sekarang nih, udah berapa banyak sih? Waduh, ditanya berapa banyak? Malu jadi. Ya, jadi terima kasih. Tapi mohon izin ini bukan untuk saya untuk menyebarkan atau ada bahasan-bahas sombong, tidak, karena ditanya ya. Iya. Tapi semoga jadi motivasi untuk saya dan juga teman-teman yang melihat ini gitu ya. Kalau untuk saat ini alhamdulillah sudah ada 16 artikel book review memang yang publish di jurnal bereputasi Scopus gitu ya. Meskipun memang dari manuskripnya tidak terindah Scopus, tapi seperti itu. Kemudian ada 2 artikel juga sudah publish di Sinta 3 dan Sinta 5 gitu. Jadi memang saya juga sedikit bangga dengan itu karena memang prosesnya saya merasakan sekali seperti itu. Seharusnya memang harus bangga banget loh Mas Bayu kalau menurut saya ya. Ntar kita main hitung-hitungan dulu nih dari semester 1 terus sekarang semester 3 awal 3 ya. Berarti ada 3 semester udah 16. Satu semester mungkin rata-rata 5 sampai 6 ya? Iya betul, di semester 1 tuh 5, semester 2 itu kurang lebih 8. Wow. Semester 3 ini baru 2. Oke, gitu. Itu gimana ceritanya tuh? Maksudnya membagi waktunya untuk menulis itu gimana? Emang sempat gitu? Atau itu berarti semua mata kuliah di iniin atau atau ada yang inisiatif mencari memang mau membuat book review sendiri gitu? Sebetulnya untuk tugas kuliah itu memang kewajibannya Sinta ya, ataupun artikel riset yang Scopus gitu. Jadi saya coba untuk membuat ya, alhamdulillah sih sudah ada 2 sebetulnya untuk tugas mata kuliah itu yang terpublish Sinta 3 dan Sinta 5. Tapi kalau untuk yang lain itu memang saya sudah dari awal bilang ke profnya gitu ya. Boleh tidak kalau book review digunakan sebagai tugas. Karena saya ingat saya di UPI itu pernah saya masih maba S2 ya. Itu diperbolehkan untuk sebagai syara dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba untuk komunikasi lah 4 mata dan sebagainya. Ternyata diperbolehkan. Nama beliau, kita komunikasi, kita diskusi. Jadi beliau tidak hanya numpang nama, tapi juga saya sering komunikasi dan konsultasi apakah ini sudah benar dalam penulisan dan sebagainya. Jadi beliau lebih ke koreksi, saya yang eksekusi. Yang membuatnya eksekusi. Tapi gitu. tetap mereka mendukung ya, betul. Dosen-dosen di UPI. Mendukung, ya, di UPI sangat mendukung sekali. Tapi itu memang harus dimulai dari kita ya. Betul, harus berani dan mau menghadap ke dosen ya. Betul. Waktu itu apa yang membuat Mas Bayu berani gitu? Emang nggak takut bakal dipersulit atau bakal gimana? Apa yang membuat? Ini sebetulnya yang pengen saya kasih ke teman-teman sobat kenari ya. Gitu. Karena kita mahasiswa S2 apalagi itu dituntut lebih mandiri. Tidak yang harus selalu apa-apa takut gitu ya. Dan saya sangat meyakini dosen-dosen di UPI itu sangat baik dan mereka sangat welcome untuk diskusi gitu ya. Kalau kita ada ide apapun itu sampaikan, jangan pernah merasa nanti beliau marah dan sebagainya gitu ya. Justru kalau kita terus begitu kita tidak akan keluar dari zona nyaman gitu ya. Jadi saya coba inisiatif. Saya sampai sekarang pun alhamdulillah terlibat untuk penulisan buku dari profesor saya. Iya. Diajak atau memberi diri? Beliau mengajak saya. Karena sudah tahu itu ya, udah kenal di awal. Kebetulan beliau PA saya sendiri. Nah jadi ada beberapa buku saya bantu menulis dan dicetak di UPI Press seperti itu. Wow, keren banget. Memang kuncinya harus kita sebagai mahasiswa S2 itu harus betul-betul mandiri, kemudian berani untuk berinisiatif lah tadi itu. Betul. Itu langkah yang memang harus dilakukan sama UWERDI ya. Apalagi UWERDI LPDP ya. Wah, betul. Gitu. Oke, menarik sekali. Wah, keren banget. Nah, terus gimana nih? Tadi kan sudah disampaikan ya beberapa hal yang harus dilakukan, kayak kita harus mandiri, harus proaktif. Kira-kira ada lagi nggak sih hal lain yang harus dimiliki UWERDI yang mereka harus mulai dari sekarang gitu? Apa tipsnya, triknya supaya Sobat Kenari ini bisa mengikuti jejaknya Mas Bayu? Wah, jangan selain saya ya. Tapi saya yakin teman-teman yang menonton ini pasti lebih banyak dan lebih baik gitu ya. Tapi kita akan coba untuk bahas. Nah, yang saya coba yakini itu pertama berani, Teh. Berani dari setiap resiko. Karena kalau dengan berani itu kadang pasti akan muncul banyak hal, inisiatif, kemudian dan lain sebagainya lah gitu. Nah, saya terpikir dulu memang ketika pengen submit di jurnal internasional khususnya itu selalu takut karena kan berhadapan dengan orang-orang yang
profesor di luar negeri, profesor kampus-kampus terbaik. Binder duluan betul, ya binder sebenarnya. duluan pasti. Saya itu pernah kontak dengan profesor di Oxford University, itu kan biasa ya, tinggi ya. Tapi kami kontak soal artikel memang gitu dan sebagainya. Tapi ternyata mereka sangat welcome sekali, sangat responsif sekali. Nah, saya berpikir dari situ ternyata tidak semenakutkan itu loh gitu. Setelah dicoba. Betul, harus berani mencoba dulu di awal. Betul. Berani mencoba, kemudian ingat jangan terlalu banyak berpikir. 30% teori, 70% itu aksi. Eksekusi, ya, betul. Wow. Jadi jangan banyak berpikir, overthinking, akhirnya nggak berani mensubmit. Gitu. Kalau menurut saya sih gagal itu tidak masalah ya. Yang gitu ya, karena ketika mencoba gagal itu minimal kita 50% berhasil. Iya. Tapi kalau kita sudah tidak mencoba sama sekali, udah 100% kita gagal. Iya, udah jelas itu Nah, gagal. betul. Oh. Tadi menarik Kak, waktu Mas Bayu bilang menghubungi dosen di luar negeri ya. Iya, betul. Itu gimana caranya? Maksudnya gimana teknisnya nih? Gimana tuh? Oh iya. Kok bisa sampai kontak Kak? Iya, sebetulnya itu kan karena kebutuhan kita mau submit tadi ya, artikel book review tadi ya, gitu. Nah, kebetulan memang beliau lah editornya. Oh, nah, jadi itu ada kontak di betul, di dalam jurnal ya? internasional itu nanti ada kontak beliau. Nah, kita tinggal hubungi melalui email. Kebanyakan beliau pasti dihubungi melalui email gitu. Ya, apa kita yang mulai, harus kita sampaikan supaya mereka tuh welcome ke kita? Ada nggak? yang pasti memang dalam penyampaian email itu harus jelas, tidak bertele-tele, dan maksud tujuan kita tuh apa gitu ya. Dan tolong jangan pakai anonim ya. Gunakan email yang betul-betul valid. Contoh dari kampus gitu. Jadi ya di awal pembukaan seperti yang terhormat kalau kita mungkin ya. Nanti mungkin baru isinya misalkan kita ingin apa, ingin mengajukan book review atau mungkin ingin mensubmit artikel research dan sebagainya. Ya terakhir thank you, terima kasih. Nah, saya yakin dengan itu mereka akan sangat welcome. Seperti itu. Boleh tahu nggak sih berapa lama sih mereka merespon email dari kita? Ya, nah karena kita beda negara ya, jadi pasti kan berbeda sekali ya. Bisa di pagi, bisa jadi di sana udah malam atau mungkin sudah sangat larut malam gitu ya. Biasanya yang saya sangat respon itu mungkin hamin jam pernah, mungkin setelah kita email 3 jam setelahnya dibalas. Wow. Ada yang sampai saya itu sebulan itu baru dibalas, bahkan sampai sekarang ada yang nggak dibalas, tidak masalah gitu. Yang penting kita sudah coba kontak dulu gitu. Tapi memang ada yang mungkin responnya cepat, ada juga yang mungkin lambat karena ada kesibukan mungkin ya. Yang penting kita tetap berani untuk menghubungi mereka. Wah, ternyata seperti itu ya kehidupan di kampus. Berkutat di penulisan, berkutat di tugas dan sebagainya. Tapi menarik, saya sangat-sangat menikmati itu. Ya, di awal mungkin merasa tertekan ya, pasti merasa tertekan teman-teman yang mungkin culture budaya belajarnya ya. Saya tidak mengatakan dari daerah manapun, tapi saya sangat merasa saya tertekan di awal. Tapi ketika saya sudah mengalami itu, menjalani dengan ya tadi ya kuncinya berani dan juga tidak pantang menyerah tadi. Saya yakin teman-teman akan bisa mengikuti pola itu. Oke. Terima kasih ya pengalamannya. Itu juga menjadi pemantik buat saya loh, Mas. Oke, terus kita mau tanya nih. Kalau kita nulis gitu kan, terus kita mau publish kan ada biayanya tuh. Nah, itu gimana nih kalau yang Mas Bayu buat berapa tuh kisarannya modal yang harus dikeluarkan? Oke. Nah, sebetulnya berkaitan dengan publikasi baik jurnal ataupun sebagainya, itu kita bisa memilih dengan cara memang kita melihat secara detail kira-kira ketika publish itu apakah membayar atau tidak. Gitu. Yang saya sampaikan tadi dari 16 book review artikel yang saya publish tadi itu tidak ada sama sekali membayar. Wow, gitu. Jadi modalnya $0 ya? Ya, karena memang dari pihak jurnalnya memberikan akses antara membayar atau tidak. Oh, yang gitu. yang Mas Bayu selama ini pilih yang tidak. Tapi bedanya kalau tidak bayar kita nanti close access. Tidak semua orang bisa unduh. Nah, gitu. Jadi yang baca dikit ya. Betul, seperti itu. Citasinya juga nanti sedikit. Nah, saya kalau kemarin yang Sinta 3 dan Sinta 5 itu memang bayar. Karena demi kebutuhan tugas dan pengen sedikit lebih cepat tentunya. Karena kalau bayar itu yang setahu saya memang agak sedikit lebih lama karena memang selektif sekali. Jadi kita harus juga pandai-pandai memilah dan memilih. Oh ya, ini kan Mas Bayu juga sebagai award di LPDP ya. Kalau dari LPDP-nya sendiri ada nggak sih pembiayaan terkait publikasi ini? Publikasi internasional ya, wah luar biasa. LPDP ini menurut saya luar biasa ya, beasiswa salah satu beasiswa terbaik gitu ya. Kenapa? Karena memang dari pendanaan, biaya hidup itu semuanya di cover luar biasa. Apalagi untuk publikasi internasional.
Untuk teman-teman S2 itu dapat 1 kali Q1 ataupun Q2, silakan dipilih. Gitu. Wah. Jadi teman-teman mau publish Q berapa gitu. Nanti akan didanai oleh LPDP. Ada perbedaan biaya ya? Tentu perbedaan seperti itu. Mas Bayu lebih saranin yang mana nih? Iya Q1 dong. sekalian jangan nanggung seperti itu. Kalau Mas Bayu sendiri ada yang sampai Q1 nggak? Iya yang saya bilang tadi. Hanya saja memang manuskrip saya kan tidak tadi Scopus ya. Oh iya karena tadi di situ ya. Iya, tapi dia dipublish di jurnal Q1 dan Q2. Jurnalnya ya. Gitu. Jurnalnya. Oke. Berarti sebenarnya Mas Bayu udah dapat nih dari LPDP ya. Udah dapat biaya cover kehidupan sehari-hari, biaya kuliah, terus juga kebutuhan buku, bahkan sekali. Publikasi. Nah, ada lagi nggak sih fasilitas dari LPDP yang bisa dimanfaatkan sama URD untuk pengembangan diri, Mas? Apa tuh? Ada yang ingin saya sampaikan itu tentang pertama itu ada konferensi internasional. Wow, apa tuh? Wah, apa yang dibiayain? Wah ini ya. Ini teman-teman sobat kenari yang memang nanti ingin konferensi internasional jangan khawatir. Teman-teman pengen kemana? Pengen ke Asia Tenggara gitu, ataupun ke Turki, ke Jepang, Korea itu LPDP mendanai. Gitu ya. Konferensi internasional di negara-negara, tapi hanya sekali ya untuk S2 gitu. Tapi kan itu sudah sangat luar biasa ya. Iya. Siapa yang pernah gitu ke luar negeri? Saya belum pernah gitu. Jadi saya baru nanti akan berangkat di Januari gitu. Udah dapat LOA-nya? Sudah gitu. Nanti Januari saya akan berangkat ke Jepang gitu ya. Dan itu dari LPDP mendanai seperti itu. Dan satu lagi terakhir, itu ada lomba internasional. Oh, itu yang gimana tuh lomba internasional? Nah, teman-teman nanti yang mungkin ingin lomba internasional, jangan khawatir, LPDP pun memberikan dana untuk teman-teman nanti lomba, gitu ya. Dan itu luar biasa besar dana ternyata, gitu ya. Tapi untuk nominal teman-teman cek sendiri ya, gitu ya. Di website-nya ada. Ya betul, sudah ada. Harus sering lihat buku panduan. Jangan sama di sini. Oke. Nah, kalau misalnya tadi nih, Mas Bayu ternyata udah dapat LOA-nya. Apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kayak gitu? Maksudnya untuk bisa cair nih dari LPDP-nya ada banyak nggak sih berkasnya? Untuk konferensi? Iya. Kalau untuk konferensi memang prosesnya lumayan ya gitu karena memang satu konferensi itu hanya bisa diikuti oleh 5 award di LPDP dari kampus manapun. Jadi bersaing kita. Bukan dari UPI doang, dari 5 itu. Ya, contoh nih satu konferensi di Turki. Itu diikuti sudah dari UNY, UPI, UGM. Nah, itu kalau udah 5 orang tertutup otomatis. Berarti kita harus cari yang lain. Betul. Maka yang terbaik itu tips dari saya kalau untuk konferensi, silahkan teman-teman cari dulu konferensinya. Nanti kemudian kalau sudah dapat konferensinya, tanyakan ke LPDP apakah masih ada slot. Kalau sudah baru kita buat manuskrip, submit ke pihak konferensi, dapat LOA gitu. Nah, nanti kalau sudah dapat LOA, teman-teman yang perlu diingat adalah nanti yang perlu disubmit berkasnya itu ada LOA, kemudian ada bukti 5 negara. Jadi ada syarat-syaratnya. Oh iya, dianggap internasional kalau ada 5 negara yang terlibat di dalamnya. Itu. Kemudian ada keynote speakernya minimal H-index berapa itu ada. Ada gitu. persyaratannya. Jadi benar-benar nih sobat kenari yang sekarang sudah jadi awardee harus benar-benar memantau ya. Iya, tidak bisa asal-asalan. Tidak bisa asal. Oke. Wow. Berarti ini kalau misalnya Mas Bayu sendiri ceritain dong persiapannya untuk ke Jepang udah sampai mana nih? Kan udah dapat LOA nih. Iya betul. Udah bikin paspor belum? Sudah. Iya. Apa lagi? Iya. Supaya siap-siap nih para sobat kenari. Ya, untuk persiapan mungkin tadi sudah saya sampaikan di awal sedikit ya. Yang teknisnya nih, yang lebih teknis. Teman-teman pasti kalau untuk ke negara beberapa tertentu ya tentunya ya, silakan dipilih mau negara mana dan itu paspornya berbeda. Contoh misalkan Asia Tenggara itu tidak perlu e-paspor. Tapi kalau misalkan Jepang, Korea itu bisa pakai e-paspor atau bisa pakai paspor tapi plus visa. Oh, berarti maksud saya yang Mas Bayu sendiri nih, berarti ngurusnya yang e-paspor. E-paspor tadi ya. Karena saya pengennya tanpa visa ya, gitu. Jadi saya pakainya e-paspor, jadi nggak perlu visa lagi. Nah, kemudian yang pasti ini ya, menyiapkan mental. Kemudian kan saya Januari di Jepang tuh musim dingin. Wah, ada salju nih. Berarti memang harus juga memikirkan kondisi cuaca karena berbeda sekali dengan Indonesia. Betul sekali. Coba bayangkan di sini mungkin di Bandung tuh 17 derajat mungkin ya. 16 lah. Di sana sampai minus nanti. Bayangin di salju ya. Begitu. Jadi ya dari memulai pakaian dan kemudian fisik, kemudian nanti juga
mungkin menyoal makanan, obat-obatan dan sebagainya itu juga perlu disiapkan dari sekarang gitu. Terus kalau bahasa gimana Ya dong? tentu dong. Berarti bisa nih ya Wah bahasanya. tidak. Oh, Ya, lebih Inggris ya. Betul, harus Oke. bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Jadi untuk konferensi tentu semuanya harus berbahasa Inggris. Jadi teman-teman Sobat Kenari selain menyiapkan makalahnya untuk dipresentasikan, tentu dari dirinya nih untuk menyampaikan Penyampaiannya. idenya nih harus pakai berbahasa Inggris, nggak bisa berbahasa Indonesia seperti itu. Oke. Nah, walaupun ini agak melenceng, boleh nggak sih nanya kenapa Jepang? Oh, kenapa Jepang? Kenapa Bandung? Kan gitu ya kalau orang, Iya. kenapa Bandung ini? Kenapa milih Jepang? Kenapa milih Jepang? Bagi saya, enggak, kalau Jepang itu menurut saya ya, sebetulnya di awal saya pengen Turki. Oh, kenapa? Turki, karena kalau Turki itu saya tuh pengen lihat kalau di sana ikonik itu Hagia Sophia, ya. Cuman karena memang teman-teman saya banyak yang mengajak ke Jepang dan Jepang juga salah satu destinasi yang saya ingin wishlist ya. Salah satu tempat yang ingin saya kunjungi ya apa ya, dari mulai budaya di sana yang katanya kan sopan-sopan santun ya pasti. Kemudian musimnya juga saya mengincar tentu. Kemudian dari apa ya, pendidikan mungkin saya, karena nanti saya konferensi di kampus. Bukan di tempat-tempat tertentu seperti hotel dan sebagainya. Jadi benar-benar di kampus. Jadi saya bisa bertemu dengan teman-teman di sana seperti itu. Oke. Boleh nanya lagi nggak sih? Ntar nanti kalau di sana itu penginapannya gimana kalau tadi acaranya di kampus? Iya. Jadi kalau berkaitan dengan penginapan, Akomodasi gitu. oh iya. Karena di sana kan kampus itu dekat ini ya, banyak dikelilingi oleh hotel dan sebagainya. Jadi saya tinggal dekat sana aja gitu. Oh, tapi itu udah di booking dari sekarang Sudah sama dong. teman-teman. Betul. Kalau gitu. tidak nanti harganya mahal. Oke, berarti memang itu salah satu yang bisa harus disiapkan selain yang tadi. Salah satunya juga kita pesan duluan ya. Iya, dari sekarang pesan. Bahkan dari November udah harus dipesan. Bahkan untuk pesawat, Pesawat kalau ya. ingin dapat yang murah itu jauh-jauh hari gitu ya. Misalkan sudah daftar, sudah LOE, sudah di accepted, maka kita pesannya itu sebisa mungkin sedari saat itu gitu ya. Berangkatnya tahun depan tapi pesannya sebelumnya. Dan sebelumnya. Jadi biar dapat tiket yang miring lah. seperti itu. Oh, oke. Ini kalau boleh tahu udah slotnya udah penuh 5 atau gimana nih? Sudah. Wah, sayang sekali. Iya, Jadi karena nggak bisa berangkat dipenuhin. Januari ya, sekarang Iya. sudah nggak mungkin Udah ada pasti lagi. ya, Iya, udah pasti betul. penuh ya. Itu sudah Oke, penuh. berarti itu yang harus diperhatikan sama Sobat Kenari kalau memang mau pergi keluar, maksudnya konferensi internasional benar-benar harus bahkan setahun sebelum Iya, dipersiapkannya betul. ya. Wah, ini jadi jadi salah satu pecutan buat saya nih untuk harus berpikir dari sekarang juga loh Mas. Terima kasih informasinya, dan Sobat Kenari juga pasti sekarang lagi mikir harus kemana Iya, nih. tentukan negaramu. Iya, tentukan negaramu. Oke. Oh ya, Sobat Kenari, sebenarnya tadi belum disinggung, tapi untuk diketahui bersama, Kang Bayu ini sebenarnya adalah seorang sekretaris pertama ya, sekretaris 1 Kelurahan LPDP UPI 10.0. Dan tentunya merupakan orang yang paling berkontribusi untuk membantu para awardee, khususnya angkatan saya. Mau bertanya nih, Mas, dengar-dengar awardee LPDP itu sekarang bisa ngajuin perpanjangan studi ya? Bisa nggak sih? Betul, bisa. Nambah berapa tuh? Nambah berapa semester? Maunya berapa? Kalau bisa jangan banyak-banyak lama-lama ya. Lama lulus ya nanti ya, gitu. Gimana tuh? Oke. Nah, berkaitan dengan perpanjangan studi, itu sebetulnya ada proses dan juga ada syarat. Tidak bisa kita asal. Contoh, sebetulnya untuk kemarin contohnya ya di masa Covid. Oke. Nah, itu kan banyak sekali yang terkena dampaknya. Nah, teman-teman yang pada masa itu merasa sulit bimbingan karena kan harus online dan sebagainya, itu dapat untuk perpanjangan studi. Oh. Nah, karena masa sekarang sudah masa-masa yang Sudah bisa offline lagi. Sudah offline lagi. Maka sebetulnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Contoh misalkan dosennya ya mungkin berganti lah PA-nya gitu. Atau mungkin ternyata ada permasalahan dari dirinya sakit parah yang membuat awardee ini cuti dan sebagainya. Oh, itu dapat ya, bisa Dapat ya. gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti yang merasa pengen perpanjang studi tapi karena dirinya yang membuat lama gitu ya. Karena males, karena males misalkan. nggak bisa ya. Itu nggak bisa gitu. Karena beberapa teman saya itu banyak ditolak gitu karena alasan tadi itu. Jadi kami dari kelurahan sangat support sekali gitu ya. Kami memfasilitasi berbagai bentuk pengaduan dan sebagainya, dan
teman-teman ini perlu disampaikan berkas-berkasnya mungkin sedikit. Ya boleh, Ya. supaya teman-teman mempersiapkan. Nah, teman-teman mungkin yang ingin nanti sudah perpanjangan merasa sudah sangat mepet ya, kayaknya nggak lulus nih semester ini gitu ya, karena sudah mepet. Nah, yang pasti teman-teman itu pengajuannya melalui beasiswa gitu ya. Apalagi teman-teman yang mungkin di LOA-nya itu yang ada kan yang 3 semester ya. Iya, dengar-dengar ada yang cuma 3 semester. Nah, itu sangat-sangat diprioritaskan memang. Karena memang kadang mereka tidak cukup waktunya gitu. Nah, itu bisa melakukan perpanjangan studi. Nanti teman-teman masuk ke laman beasiswa, cari bagian perpanjangan studi, di sana ada. Nanti ada berkas-berkas yang perlu dimasukkan. Seperti format dari surat dari LPDP-nya, kemudian ada LOA kondisionalnya, kemudian nanti ada juga surat dari PA-nya. Itu wajib. Jadi diketahui oleh PA ya. Tentu, karena mahasiswa ini memang perlu untuk perpanjangan, itu juga harus diberikan. Baru nanti semua disubmit ke sana, menunggu beberapa waktu. Kalau ACC teman-teman bisa melanjutkan kembali. Gitu. Berarti sebenarnya itu cukup menenangkan ya. Betul. Untuk para URD supaya kalau misalnya kayaknya belum sempat nih, masih bisa selama alasannya memungkinkan. Masuk akal. Masuk akal gitu. Nanti untuk syarat-syaratnya berkas-berkasnya bisa tanyakan ke kelurahan ya. Oke. Kami sih mau siapkan. Kelurahan 10.0 ini emang baik banget ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya ada URD yang sudah lulus S2, terus pengen langsung S3 gitu. Boleh. Apa tuh? Itu gimana tuh caranya supaya habis S2 bisa langsung S3? Apa yang harus dipersiapkan? Betul. Nah, ini kebetulan kasusnya memang sama dengan ada lurah dari UM Malang gitu ya, yang di UPI sekarang mungkin ya, teman-teman nanti ini saya tidak sebut nama, tapi memang beliau bisa melanjutkan dari S2 langsung S3. Itu ada kasusnya seperti itu. Bagaimana caranya teman-teman tentu harus lapor dulu ke Tikban, tiket bantuan dulu. Ya, menyampaikan bahwasanya teman-teman ingin langsung lanjut S3. Meskipun memang syarat untuk kita bisa lanjut lagi itu kan 2N+1 ya. Iya. Berarti kalau kita 2 tahun, berarti sekitar 5 tahun. 5 tahun baru bisa lanjut S3. Tapi kalau teman-teman memang sudah merasa yakin, sudah diterima dan sebagainya, silahkan lapor dulu. Baru nanti apply untuk S3. Itu boleh. LPDP sangat mendorong teman-teman dimanapun teman-teman berada untuk bisa terus melanjutkan pendidikan. Oke, berarti caranya adalah si URD ini menyampaikan alasannya melalui tiket bantuan, baru kemudian nanti dari tim dari LPDP-nya yang akan memberi penjelasan. Betul, ya. Seperti itu. Apakah alasannya diterima atau tidak? Betul. Oke, berarti sebenarnya punya peluang ya sangat untuk berpeluang gitu. Saya pun ingin sekali loh. Gitu. Oke, sedikit bocoran emang mau lanjut ke mana sih, Mas? Kalaupun sebetulnya pengennya tuh ke Aussie, ke Australia. Kenapa? Karena kayaknya pendidikannya, culture-nya lumayan hampir sama tapi bagus lah di sana gitu ya. Tapi entah kenapa kalaupun nanti tidak bisa ke luar negeri, pengennya di UPI aja lah gitu. Dan karena saya UPI udah bagus gitu ya, sudah bisa untuk dari baik risetnya atau mungkin dari dosen-dosen sudah sangat mendukung. Saya sudah mendapat rekomendasi. Jadi tinggalannya melanjutkan seperti itu. Oh gitu. Emang nggak pengen kerja dulu atau nikah dulu, Mas? Nikah dan kerja ini. Kenapa sekolah terus iya, sih gitu? Itu kayaknya ungkapan orang tua saya. Iya, itu gimana tuh? Iya. Orang tua gimana tuh pendapatnya kalau misalnya Mas Bayu mau langsung lanjut S3? Disetujuin nggak tuh? Betulnya setuju ya. Hanya saja memang mereka dukung. Hanya saja mereka memang minta saya untuk kalau bisa ya kerja dulu dan nikah dulu. Nanti khawatir sudah kerja sudah nikah punya penghasilan lupa deh. lupa gitu. Harus memberikan cucu untuk orang tua ya. Gitu. Oke. Tapi kalau dari Mas Bayu sendiri nih, emang belum mau kepikiran untuk bekerja atau menikah gitu? Maksudnya apakah masih menggebu-gebu untuk sekolah? Iya. Atau gimana? Kalau saya pribadi tentu sekarang targetnya ya lulus dari S2 ini pengennya kerja dulu. Gitu ya. Saya pengen coba untuk apply di beberapa institusi terusnya di kampus ya, karena kan basicnya pengen jadi dosen gitu ya. Tapi kalaupun nanti beberapa waktu tidak mendapatkan gitu ya dengan keinginan, ya pengennya langsung coba apply untuk lanjut S3 seperti itu. Oh gitu. Kalau menikah gimana? Kalau menikah gimana? Ya pengennya nyambi ya. Syukur-syukur dapat
award di S3 LPDP. Tapi banyak ya yang kayaknya pasangan gitu. Itu yang buat saya termotivasi teman-teman. Ada yang ceweknya yang S2, cowoknya lagi S3 gitu ya. Jadi saling support gitu. Saling support akhirnya kan gitu. Kalau di angkatan PK saya saat itu waktu PK bareng ada 2 pasang. Suami istri. Keren banget. Enak di kampus yang sama. Oh, itu luar biasa. Semoga bisa mengikuti jejak yang seperti itu ya. Amin paling keras ya. Amin. Oke. Nah, banyak banget ya informasi yang sudah kita terima dari Mas Bayu. Sobat Kenari pasti udah kenyang banget. Tapi nih kalau misalnya Sobat Kenari ada yang masih pengen ditanya, boleh nggak sih Mas Bayu share media sosialnya? Boleh nggak? Media sosial ya? Iya. Ini WA atau apa nih? Mungkin Instagram dulu Instagram kali. Ya boleh, siap. Kalau untuk Instagram boleh teman-teman nanti DM saya, kita komunikasi di sana, diskusi dan sebagainya di @bayuprasetyo PRASETIO 05. Bayu Prasetyo 05 seperti itu. Okay. Sekarang boleh langsung di follow? Boleh? Ya, boleh sekali. Nanti langsung di follow back. Oke. Kalau misalnya dilihat-lihat nih, ternyata Mas Bayu itu termasuk orang yang rajin bikin konten ya. Aduh. Ternyata. Emang passionnya atau karena tuntutan zaman? Aduh. Sebetulnya dulu saya sudah mulai konten sejak S1 ya sebetulnya. Tapi sudah mulai berubah, mulai sedikit lebih rapi itu di S2 ini gitu. Jadi akhirnya mulai coba untuk apa ya? Pengennya sih tulisan saya bermanfaat aja. Itu diawali dulu ketika saya buat konten bukan di Instagram tapi di status WhatsApp. Bentuknya cuma tulisan biasa gitu. Kata-kata motivasi untuk teman-teman yang mungkin lagi down, dan itu tidak menyindir siapapun ya. Itu hanya untuk saya dan teman-teman yang merasa itu bagus silahkan diambil, kalau enggak ya silahkan dibuang. Itu harapan saya di awal. Tapi ternyata teman-teman ketika saya coba buat, banyak yang repost, banyak yang merespon, banyak yang merasa berterima kasih. Jadi saya merasa mungkin ini bisa di-up ke Instagram nih untuk teman-teman siapa tahu yang bisa pengen lihat gitu dan sebagainya. Jadi akhirnya sekarang mulai berjalan. Seperti itu. Oke. Boleh nggak sih kita tahu mimpi ke depannya Mas Bayu apa sih terkait yang tadi mau bikin konten, terus mau lanjut S3, tapi sebenarnya di 5 tahun ke depan, 5 tahun. apa sih mau bikin apa sih emangnya Mas Bayu gitu? Ini kayak tugas PK ini 5 tahun ke depan. Oh iya, salah satu tugas PK bener. Iya, tugas PK begitu. Boleh tahu nggak apa sih sebenarnya harapan cita-cita ya Mas Bayu itu? Boleh nggak ini kalau aku presiden? Boleh dong, kan sekarang bisa ya usia kalau muda. Mimpi itu tentu yang lebih paling tinggi sekalian kan. Betul. Cuman memang kalau realistisnya saya pengennya itu dulu dan itu saya tulis di LPDP di tugas PK itu, saya pengen jadi menteri pendidikan. Itu yang tertingginya ya. Kemudian turun lagi pun kalau saya pengen jadi seorang dosen yang nanti bisa bangun suatu yayasan pendidikan yang itu bisa untuk teman-teman yang atau adik-adik yang kurang beruntung mungkin tidak bisa mendapat pendidikan secara gratis. Saya pengen fasilitasi itu gitu ya, untuk anak yatim terlantar. Jadi ada sekolah yang fokusnya ke sana. Jadi selain punya amanah di lembaga, saya juga bisa di sosial masyarakat seperti itu. Mulia sekali ya cita-citanya. Wah, oke deh. Nih terakhir nih, Mas Bayu kalau berkenan boleh nggak ngasih wejangan untuk Sobat Kenari? Wah, wejangan apa ini? Supaya mereka tuh makin termotivasi untuk publikasi jurnal dan ikut seminar. Waduh. Pokoknya mengikuti apa yang sudah Mas Bayu lakukan lah. Siap. Kalau jangan tuh bahasa Jawa itu sayur loh. Iya gitu ya. Wejangan ya, betul ya. Tapi nasihat lah ya. Gitu. Nasihat. Yang pasti teman-teman, saya coba mulai dengan suatu ungkapan yang sampai sekarang itu saya jadikan prinsip. Oke, gitu. apa tuh? Saya bilang gini, mimpi itu milik semua orang. Namun sukses itu milik mereka yang mau berusaha dan berjuang. Wah, gitu. keren banget. Jadi buat saya akhirnya mencoba untuk berpikir, Tuhan itu berikan saya kesempatan saat ini itu tanpa sia-sia. Dan mungkin posisi kita saat ini itu diinginkan semua orang yang tidak seberuntung kita saat ini. Nah teman-teman Sobat Kenari yang sekarang di S2, apalagi LPDP ya, siapa yang tidak mau LPDP dan S2? Nah untuk membangkitkan motivasi itu, saya selalu ingat bahwasanya kita itu diberi kesempatan loh, dan mungkin tidak 2 kali. Kalau kita gagal saat ini, maka tidak akan tahu peluang ke depan seperti apa. Makanya saya lakukan adalah berusaha untuk memaksimalkan waktu, gitu ya.
Sehingga waktu itu bener, time is money ya. Kan waktu nggak bisa diulang gitu. Mungkin kita bisa memperbaiki masa depan, tapi waktu yang terbuang itu nggak bisa diulang kembali. Maka kalau ada waktu, selagi melekat beasiswa itu, selagi melekat LPDP dan juga masih melekat mahasiswa yang kita sekarang sandang ini, maka gunakan kesempatan itu, mengeksplor diri, mengembangkan diri, dan sebagainya. Baik nanti ikut konferensi, menulis. Karena teman-teman, kalau sudah lulus itu nanti kita pun tak tahu ya mau kerja apa dan sebagainya kan. Tapi yang pasti kalau kita sudah punya kemampuan, saya yakin kalau kita sudah punya value, udah punya nilai itu, pasti banyak orang yang akan mengincar kita gitu ya. Batu sama berlian itu beda loh. Sama-sama batu memang. Iya. Tapi kalau yang berlian itu tanpa dicari pun, tanpa mencari, tapi orang tuh banyak yang mencari. Tapi kalau batu, meskipun di pinggir jalan itu nggak akan ada yang mau ngambil. Itu suatu prinsip dan juga analogi kita sebagai manusia. Oke, keren banget. Oke, Sobat Kenari, sekian Siniar episode ketiga kali ini bersama saya Anita Veronica. Dan saya Bayu Prastio. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.